Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Setapak menuju pemakaman umum di sebuah kawasan di daerah Kosasi, Cikaret, Bogor, Jawa Barat. Oh ya guys, sebelum sampai di sini saya sudah berjalan kaki sekitar 300 meteran dari jalan raya yang dilintasi angkutan umum kota atau angkot yang seringkali padat merayap. Saya ingin menyambangi sebuah makam atas nama Aryo Budiharjo yang merupakan salah seorang keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono III generasi ke-7 yang wafat tahun 2022 lalu. Pemakaman ini memang sangat menjorok ke dalam dengan akses jalan setapak yang hanya dapat ditempuh berjalan kaki atau berkendara bermotor roda 2 ukuran kecil. Selain karena berkelok tajam, juga banyak berlubang. Lubang-lubang tersebut ada yang tertutup non-permanen, tetapi lebih banyak yang terbuka. Nampaknya jalan atau lebih cocoknya disebut dengan gang tersebut belum diberi nama karena tidak ditemukannya plang penanda nama jalan atau gang dimaksud. Situasi lingkungannya sangat senyap, jarang orang berlalu lalang, terkecuali pada hari-hari tertentu, seperti misalnya Hari Raya Idul Fitri, di mana banyak orang melintas untuk berziarah. Di samping kiri kanan jalan masih sangat rindang, sementara di sekitaran jalan setapak yang saya lalui ini, di bawahnya terdapat selokan dengan arus air yang bening dan deras. Suara arus airnya sangat terdengar. Cuma yang mengkhawatirkan adalah bagaimana kalau terjadi hujan lebat. Apakah air di dalamnya tidak meluap, kemudian berpotensi memerosokkan orang ke dalamnya, apalagi Bogor dikenal sebagai kota hujan. Di pinggir jalan ini terdapat sebuah bangunan rumah berukuran besar. Hal ini membuat suasana lingkungan semakin mengesankan, selebihnya hanya berupa pepohonan dan rerumputan. Nah, sebentar lagi kita sampai di lokasi pemakaman, karena dari kejauhan sudah nampak beberapa batu nisan. Sama halnya dengan jalan setapak di sini. Pemakaman ini pun belum diberi nama. Hal ini ditunjukkan dengan ketiadaan papan nama atau sejenisnya yang menginformasikan nama dari pemakaman termaksud. Saatnya saya mencari makam almarhum Aryo Budiharjo. Karena wafatnya baru 2 tahun lalu, maka sangat dimungkinkan keterangan nama yang terdapat di batu nisannya masih akan terlihat jelas. Untuk itu saya pun mulai memilih dengan prioritas bangunan makam yang masih bagus untuk kemudian dilihat namanya. Tetapi ternyata untuk menemukan makam yang dimaksud tidak semudah perkiraan semula, meskipun jumlah makamnya hanya berkisar 200-an buah. Akhirnya saya menuju ke sebuah bangunan darurat yang ada di dalam kompleks pemakaman. Kebetulan di dalam bangunan tersebut ada seorang lelaki lansia yang ternyata adalah juru kunci pemakaman atau kuncen. Langsung saja saya tanyakan, di mana makam atas nama Pak Budi? Dengan cekatan, ia pun segera mengarahkan saya ke tempat yang dimaksud. Jaraknya hanya beberapa langkah dari posko Pak Kuncen tersebut berteduh. Nampaknya makam ini baru saja diziarahi, karena masih banyak bunga-bunga ziarah yang terdapat di atas pusaranya. Tempat pemakaman ini secara keseluruhan diapit oleh sebuah jurang sedalam kurang lebih 3-4 meter dengan air yang mengalir dan hamparan persawahan yang sangat luas. Sementara luas lahan pemakaman sekitar 2.400 meter persegi dan pertama kali dimanfaatkan pada tahun 2010-an. Pak Kuncen sendiri sudah bertugas di sini sejak awal dibukanya pemakaman ini. Pada awalnya, sambil bertugas, Pak Kuncen bercocok tanam beberapa tanaman, semisal pohon pisang. Tetapi seiring dengan semakin bertambahnya jenazah yang dimakamkan di sini, maka lahan untuk menanam pohonan semakin habis dan kini hanya tinggal beberapa batang pohon pisang saja yang masih bisa ditanam di pinggiran pemakaman. Setiap siang hari, juru kunci ini selalu ada di pemakaman. Sore hari, beliau pulang ke rumah yang letaknya tidak begitu jauh dari pemakaman. Ia sempat curhat juga mengenai
adanya beberapa peziarah yang enggan memberinya apa-apa selesai berziarah. Padahal sehari-harinya ia menjaga dan merawat pemakaman ini. Oh iya guys, ternyata lahan yang kemudian dijadikan lokasi pemakaman ini sebenarnya milik seseorang warga keturunan Tionghoa yang juga tinggal tidak jauh dari sini. Yang bersangkutan membeli lahan tersebut seharga 45 juta rupiah yang memang diniatkannya untuk lahan pemakaman, tidak boleh untuk kepentingan lainnya. Sepertinya kita harus mengapresiasi sikap praktek kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat sekitarnya tanpa tersekat oleh suku, agama, dan ras atau sara. Lebih jauh, saya jadi teringat pada sejarah leluhur almarhum, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono III yang menurut sejarahnya antara lain pernah bekerja sama dengan seorang kapiten Cina, Tan Jin Sing, dan mengangkatnya sebagai Bupati Yogyakarta dan memberi gelar KRT Seca Diningrat. Barangkali ini diberikan sebagai balas budi Sri Sultan kepada Tan Jin Sing karena telah banyak memberi bantuan kepadanya ketika Sri Sultan masih berkedudukan sebagai putra mahkota. Nah, siapa sangka 200 tahun kemudian salah seorang gantung siwurnya atau turunan ketujuh dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dimakamkan di tanah milik seorang keturunan Tionghoa. Demikian, terima kasih. Salam jejak lansia.